Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petani Happy. Nah, kali ini kita akan bahas lagi seputar perjagungan. Namun kali ini adalah jagung manis. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk para petani semua yang ingin atau yang sedang menanam jagung manis varietas Advanta Hybrid 72 atau yang sering dikenal H72. Kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas dulu ini kekurangannya ya, yang saya rasakan setelah menanam varietas hybrid 72 ini. Nah, yaitu adalah yang pertama, si jagung ini kurang adaptif ya terhadap penyakit. Nah, ini saya aplikasi semprot untuk pengendalian penyakit hampir setiap minggu dari usia tanam 10 hari sampai ini usia 63 hari. Ini saya lewatkan 2 minggu terakhir tidak disemprot karena melihat situasi waktu itu daun jagung ini hijau gelap dan tua. Jadi saya rasa akan kuat terhadap serangan penyakit. Namun dugaan saya salah. Ternyata hybrid 72 ini, apalagi jika ditanam rapat dan musim pancaroba, ada kemarau, ada hujan, apalagi hujan malam, ternyata tidak kuat terhadap serangan hawar daun. Apalagi H72 ini ditanam di dataran tinggi. Nah, penyakitnya seperti ini. 2 minggu saja ini sudah separah ini ya. Tuh, kelihatan. Sudah separah ini, apalagi kalau saya penyemprotannya tidak rutin waktu itu, seminggu sekali dari umur 10 HST. Kelihatan tuh ya. Ini udah bercak-bercak seperti ini. Nah, ini seperti ini adalah yang paling sulit dikendalikan. Ini penyebarannya sangat cepat. Apalagi kalau kemarau, ada angin, ini si sporanya cepat menular ke yang lain. Apalagi misalnya kalau ada tanaman yang lainnya yang terkena sama, hasilnya seperti ini tuh. Ini sudah bercak-bercak menggaris ya. Padahal ini aplikasi waktu itu saya menggunakan azoxystrobin, difenoconazole, asam inu dan gibberellin. Namun kelemahannya ya daunnya mudah terserang seperti ini. Jadi untuk petani semua yang ingin menanam atau yang sedang menanam di dataran tinggi khususnya, saya sarankan jangan lupa aplikasi fungisida sistemik dan kontak harus dilaksanakan atau disemprot secara rutin setiap seminggu sekali. Lewat saja seminggu sekali hasilnya bisa seperti ini. Ini kalau dibiarkan, ini ke jagung yang ini bisa sangat menurunkan hasil ataupun bisa menurunkan si kualitas jagung dan besarnya si jagung tersebut. Kalau ini sampai parah, ini bisa-bisa buahnya tidak bisa besar dan timbangan dipastikan pasti rendah. Tuh, kita lihat ini yang di bawah tidak terlalu terkena penyakit karena waktu ini adalah sering diaplikasikan. Nah, ketika usia ini 45 ke atas, 2 minggu saya waktu itu tidak menyemprot karena satu hal, tidak bisa hasilnya seperti ini tuh. Ini jadi H72 ini memang kelebihannya yaitu si tongkolnya besar, bobotnya juga besar, tapi kelebihannya tapi kekurangannya ini tidak kuat terhadap si hawar daun.
Beda jika dibandingkan dengan si Advanta madu. Kalau Advanta madu, pertumbuhan misalkan usia 40 sampai 50 HST. Sudah kelihatan hijau tua gelap ya. Insya Allah itu dipastikan kuat terhadap serangan penyakit ini. Tapi kekurangannya sekarang benihnya supaya tumbuhnya jelek dan buahnya juga tidak terlalu berat ataupun hasil tonasenya rendah. Jadi semua kekurangan dan kelebihannya dari hibrid ini lengkap ya. Tidak ada yang sempurna, kembali lagi. Buah besar si pohon ini, si daun tidak kuat. Buah kecil pohon kuat. Jadi tidak ada yang bisa sempurna ya. Tapi menurut saya ini pengalaman kedua saya tanam H72 atau hibrid 72 ini adalah tidak kuat si hawar daun. Nah, kita akan bahas kelebihannya. Kelebihannya ini tanamannya itu sangat tinggi ya, tuh kelihatan. Kalau setinggi seperti ini dipastikan fotosintesis, perjalanan pertumbuhannya ini sangat bagus ya. Lihat, ini baru juga di panen empetnya atau acarnya ini. Si calon buahnya udah sebesar ini dipastikan pasti bakal besar. Nah, itu kelebihan yang keduanya. Terus yang kelebihan yang ketiga ini si baby cornnya ini walau ditanam jajar legowo rapat ya. Nah, ini banyak ya. Tuh. Ada. Ini lumayan ya harganya, kemarin saya panen oleh si banarnya. Dibeli 1.700, kalau dipanen sama petaninya ini dihargai 2.500. Sangat lumayan ya, melimpah. Ini kemarin dapat 3 kintal. Ini yang pertama ini belum dipanen lagi, nanti ini 1 hari atau 2 hari lagi ini pasti akan dipanen. Lumayan juga ya untuk mengganti hasil benih. Terus kita bahas kekurangannya, yaitu si buahnya ini lihat pendek ya, pendek. Jadi ini tidak bisa panjang seperti si Advanta sebelumnya ataupun Advanta si madu. Ini bobotnya pendek, ukurannya pendek, tapi nanti hasilnya bisa besar, bobotnya juga berat. Nah, itu kadang-kadang di pasar belum banyak yang kenal gitu ya karakteristiknya. Jadi karena ukurannya ini kecil, jadi dibilangnya ini seperti jagung sekada. Namun ini adalah Advanta. Ini kelebihannya, ini bobotnya besar, timbangannya berat, acarnya banyak atau baby cornnya banyak. Terus ini si buahnya ini juga sangat manis ya, itu kelebihannya. Jadi Advanta hibrid 72 ini kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Nah, untuk itu kita akan lakukan aplikasi lagi ini 1 kali lagi, mudah-mudahan ini sampai panen tidak akan disemprot lagi. Nah, ciri-ciri penyakit yang sudah tidak menyebar seperti ini, bolong ya, ini insya Allah inaktif, jadi ini mati atau tidur ya. Kalau misalkan seperti ini masih aktif, kemungkinan ini bisa menyebar lagi lebih cepat ya. Nah, ciri-ciri kalau setelah penyemprotan ini berhasil, nah akan bolong terlihat seperti ini. Ya, yuk kita lihat aplikasi fungisida apa yang saya lakukan yang akan diberikan pada jagung manis ini. Oke, nah yang pertama saya menggunakan produk dari Ajian. Yang penting ini bahan aktifnya Mancozeb 80%. Ini fungisida kontak karena ini untuk mengobati yang sudah terkena agar spora jamurnya itu tidak berkembang. Nah, saya menggunakan Ajian ini 2 sendok makan pada tangki 16 liter. Jadi 2 sendok makan ini cukup untuk 16 liter. Terus yang kedua, saya gunakan fungisida Detaneb, bahan aktifnya Maneb, walaupun ini sama-sama ditiokarbamat, namun Detaneb ini sangat mirip seperti
fungisida antrakol. Kalau antrakol ini mahal, 1 kilo sampai sekarang 150, kalau ini hanya 90.000. Jadi mirip-mirip, saya gunakan Manip ini sama, saya gunakan 2 sendok makan saja. Nah, untuk petani misalkan yang terlalu mahal untuk beli antrakol, nah saya rekomendasikan bisa menggunakan Detanip ini dari Pak Petani ya. Ini penggunaannya juga cuma irit 1 gram per liter. Jadi hanya membutuhkan 16 gram per liter, 16 gram per 16 liter atau per tangki ya. Terus yang ketiga, ini saya gunakan bahan aktifnya ini difenoconazole. Ini saya gunakan hanya botolnya Syngenta, ini botol skor, karena untuk aplikasi saya perlu 2 tutup ini kurang lebih 8 mili, jadi saya kasih 1 mili per liter ya. Nah, ini mereknya adalah Primajol. Nah, ini ya, ini kemasan 1 liter yang murah-murah saja. Ini harganya 270 per liter ya, setara dengan skor 250 mili, tapi aplikasinya saya samakan dengan dosis skor, yaitu 0,5 gram atau 0,5 mili per liter. Jadi sangat irit ya. Untuk yang petani besar atau luas lahannya, rekomendasikanlah beri yang fungisida yang literan seperti ini, atau fungisida generik ya, seperti ini. Saya gunakan hanya 2 tutupnya saja. Mari kita langsung buat racikannya ya. Nah, ini Detanipnya 2 sendok ya. Oke. Ini ajian. Masuk. Misalkan yang tepung dulu ya. Terus yang terakhir ini EC difenoconazole ya. Ini 2 tutup ya, seperti ini. Campur. Nah, usahakan kalau sedang mengobati penyakit pada tanaman atau pada daun, diusahakan jangan dulu diberi pupuk daun ya. Jadi tunggal saja fungisida agar hasilnya bisa maksimal. Apalagi misalkan menggunakan pupuk penyubur yang ada kandungan nitrogennya, itu saya tidak rekomendasikan ya, karena biasanya ini bisa semakin parah pada daun ya. Jadi kalau untuk mengobati, usahakan fungisida saja, tidak dicampur dengan pupuk daun ya. Seperti itu, usahakan juga diaplikasi, disemprot secara merata, apalagi ini kontak ya, pada daun yang terkena hingga basah, sehingga nanti si penyakit ini atau si sporanya ini bisa mati oleh si fungisida kontak dan sistemik ya. Yuk kita aplikasikan. Sampai penuh. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh ya, putar pertanian jagung. Insya Allah kita saling berbagi pengalaman, ilmu tentang permasalahan di pertanian jagung ini. Sekian, terima kasih yang sudah subscribe, yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.